Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam perayaan ini kita mendengar bacaan Injil tentang perintah Yesus kepada para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Saat para murid meminta pada Yesus agar menyuruh orang banyak yang mendengarnya untuk pulang karena hari sudah mulai malam, Yesus justru melarangnya. Yesus melarang mereka untuk memerintahkan orang-orang itu pulang. Justru Yesus memerintahkan para muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Sebuah perintah yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan, kecintaan Yesus pada orang banyak itu. Yesus tidak ingin mereka pulang dalam keadaan lapar, tapi sekaligus perintah ini menuntut para murid untuk bertanggung jawab akan nasib orang banyak itu dengan memberi mereka makan, bukan membiarkan atau menyuruh mereka pulang. Saudaraku terkasih, perintah Yesus tidak hanya untuk para muridnya, tapi juga untuk kita. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus menghendaki kita memiliki hati yang peduli, hati yang mau bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab atau orang banyak yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini mengingatkan kita akan pemberian diri Yesus yang total untuk kehidupan kita. Yesus tidak hanya membagi roti yang hanya mengenyangkan jasmani, tapi lebih kepada mengenyangkan jiwa raga kita. Ketika kita haus akan kasih, ketika kita haus akan kedamaian, kebenaran, keadilan, Dia hadir dan peduli, kita bertanggung jawab untuk membantu kita. Ia memberikan seluruh dirinya, menderita, wafat, dan bangkit. Hidupnya bagi santapan jiwa kita. Yesus menjadi ekaristi yang dibagi, dipecahkan bagi semua yang akan datang kepadanya. Pemberian diri Yesus dalam ekaristi adalah perwujudan cinta Tuhan. Dalam ekaristi ia memberikan dirinya sendiri. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia." Maka ekaristi menjadi sumber dan puncak orang beriman.
Sumber karena tanpa Ekaristi kita tidak dapat hidup dan segala perjuangan hidup kita mengarah pada puncak pada Ekaristi. Di dalam dan melalui Ekaristi kita menimba rahmat dan kekuatan serta berkat untuk terus membaginya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Ekaristi kita menerima Yesus yang memberikan diri untuk kita. Dia akan tinggal dalam hati kita. Dia akan menetap dalam hati kita supaya kita berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku terkasih, hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita bisa merenungkan perintah Yesus untuk kita hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Dia tidak hanya memerintah, tapi dia telah memberikan itu semua untuk kita. Dan dia mengajak kita untuk peduli dan bertanggung jawab pada kehidupan sesama kita. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab kita. Mungkin saja itu keluarga kita, komunitas kita. Pertanyaan, apakah kita peduli dengan mereka? Apa kita punya hati untuk mereka? Apa kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan mereka? Atau kita lebih senang untuk menghindar? Sebagai murid Yesus yang selalu merayakan Ekaristi, ia mengajak kita agar tidak hanya merayakan Ekaristi lalu selesai tanpa makna. Tapi Ekaristi dengan hati yang penuh cinta karena menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dan karena itu bukalah hatimu untuk Yesus tinggal sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang selalu memiliki hati, memiliki pedulian pada sesama. Saudaraku terkasih, hendaknya Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, setiap minggu, semakin membuat kita peduli, bertanggung jawab dengan kehidupan sesama, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan kita pun juga semakin menghidupi cinta Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.